Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita kedatangan sebuah barang nih yang katanya bakalan cocok buat kaum para pelajar ataupun mahasiswa untuk sekedar belajar ataupun sekedar entertainment. Nah, apa sih barang yang di samping kita ini? Jadi perkenalkan, ini adalah laptop HP DK1524AU yang ditenagai oleh prosesor AMD Athlon Silver 3050U. Wah, belum Ryzen 3 dong. Eits, tapi tunggu, bakalan ada spek lainnya yang membuat kalian mempertimbangkan untuk membeli dari laptop ini. Nah, apa sih sisi menarik yang dimiliki oleh laptop ini? Langsung kita ulas aja penampilannya terlebih dahulu. Jadi bentuk dari laptop ini jujur menarik banget ya. Sekilas tidak tampak seperti laptop dengan harga yang murah. Untuk laptopnya sendiri berwarna silver dengan logo HP yang mengkilap pada bagian tengahnya, cukup minimalis dan berkesan elegan. Lalu di bagian belakangnya kita bisa melihat sebuah lubang ventilasi, kemudian dua buah baris karet penopang agar laptop ini tidak bergeser ketika digunakan. Untuk laptop ini sendiri ya, untuk ukurannya tidak terlalu tebal ya, tapi juga tidak terlalu tipis. Ya berada di tengah-tengah lah untuk ukurannya sendiri. Tapi untuk dari laptop ini sendiri bobotnya lumayan, bisa dibilang lumayan ringan ya. Jadi tidak terlalu berat untuk dibawa kemana-mana. Nah, kesan pertama saya ketika membuka laptop ini memang untuk pertama kali mengangkatnya itu tidak seperti misalnya kayak laptop-laptop yang mahal lainnya ya. Yang kalau misalnya diangkat sedikit itu tidak terangkat untuk bagian bawahnya. Namun jika kita melihat layout di bagian dalamnya pada laptop ini, maka kita bisa sedikit merasakan kemewahan dari laptop ini karena finishingnya yang bisa dibilang bagus ya. Jadi di bagian dalamnya ini untuk layoutnya sendiri berwarna silver yang menyerupai tekstur dari logam. Di bagian keyboardnya sendiri ini merupakan sisi yang bisa dibilang menarik juga ya. Karena untuk dari segi peletakannya, untuk segi fontnya sendiri ini bisa dibilang minimalis. Tapi yang menjadi bahan pertimbangan adalah bentuk dari ukuran fontnya yang bisa dibilang agak kecil dan tipis. Tapi hal tersebut bisa diimbangi karena laptop ini memiliki backlight yang bisa dibilang lumayan terang ya. Dan untuk keyboardnya sendiri ini memiliki sensor ya. Jadi ketika kita ingin mengetik ataupun jari kita sudah mendekati dari keyboardnya, maka keycapsnya akan menyala dengan sendirinya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini kita juga bisa melihat dari trackpadnya yang sudah bisa dibilang lumayan responsif dengan klik kiri dan kanannya yang sudah terpisah. Meskipun seperti itu, tapi bisa dibilang untuk penggunaannya ini sendiri sudah bisa dibilang cukup bagus ya untuk responsifnya. Dan kemudian ada beberapa detail lainnya seperti di bagian atasnya itu, di bagian kiri atas kita bisa melihat dari tombol powernya. Dan kemudian di bagian sisi atas adalah merupakan lubang speaker. Nah, speaker ini sendiri merupakan sisi yang bisa dibilang menarik ya pada laptop ini, karena untuk suaranya sendiri yang dihasilkan itu cukup keras ya. Jadi digunakan untuk menonton, misalnya kayak menonton film ataupun YouTube, itu sudah cukup bisa menghasilkan suara yang bagus meskipun dia tidak ada embel-embel seperti Dolby Surround Sound, tapi bisa dibilang untuk suara yang dihasilkan sudah lumayan keras. Dan kemudian beberapa detail lainnya seperti untuk bagian layarnya ini sendiri sudah berukuran 14 inch ya. Tapi sayangnya memang untuk resolusinya sendiri masih HD di resolusi 1366 dikali 768, masih belum Full HD ya. Dan beberapa kelemahan lainnya seperti layarnya yang masih menggunakan panel TN belum IPS, sehingga untuk viewing angle-nya di beberapa kasus seperti kita melihatnya agak di sebelah kiri ataupun kanan, atas ataupun bawah, itu untuk view angle-nya agak sedikit pudar ketika kita melihatnya dari angle yang berbeda. Tapi untuk dari terang layarnya ini sudah bisa dibilang bagus ya untuk terang layarnya. Dan kemudian digunakan untuk menonton film misalnya sudah bisa dibilang jernih, tapi ya itu tadi masih belum Full HD. Nah, kemudian untuk beberapa detail lagi di bagian atasnya kita bisa melihat dari webcamnya. Nah, gimana sih kualitas dari webcamnya? Untuk webcamnya sendiri kualitasnya sudah bisa dibilang lumayan bagus ya. Sudah bisa menghasilkan gambar yang bisa dibilang jernih, dan untuk mikrofonnya sendiri ini bisa dibilang sudah lumayan bagus untuk menangkap suara. Untuk hasil contoh speaker dan webcamnya seperti apa, mari kita lihat sebagai berikut.
Halo, cek 123, cek 123. Ini adalah hasil perekaman dari webcam HP, di mana menurut teman-teman hasilnya, untuk saya rasa digunakan untuk hanya sekedar Zoom meeting, suara yang dihasilkan sudah lumayan bagus ya untuk digunakan untuk Zoom meeting, untuk calling-calling dengan sesama kolega. Dan saya rasa hasil yang dihasilkan dari HP ini sudah lumayan mumpuni digunakan untuk Zoom meeting. Nah, ngomong tentang kekurangan, ada berapa lagi kekurangan dari laptop ini, yaitu masih menggunakan slot 4 GB RAM ya. Sedangkan beberapa pesaingnya seperti laptop pemula itu sudah banyak yang menggunakan RAM 8 GB. Tapi menurut saya RAM 4 GB jika digunakan untuk hanya sekedar entertainment ataupun hanya untuk sekedar belajar, Zoom meeting saya rasa RAM 4 GB itu sudah cukup mumpuni ya, asalkan tidak diimbangi dengan multitasking yang terlalu banyak. Dan tentu saja kita bisa menambahkan dari RAM-nya lagi ya. Karena pada laptop ini masih tersisa satu slot yang bisa digunakan untuk menambah RAM. Nah, kemudian gimana sih performa yang dimiliki oleh laptop ini? Laptop ini tentu saja ditenagai oleh AMD Athlon Silver 3050U yang masih belum setingkat dari Ryzen 3 ya. Jadi ya harap maklum tidak bisa digunakan untuk game-game berat ya. Hanya bisa digunakan untuk beberapa game ringan seperti beberapa game di Steam seperti Dota misalnya, ataupun Counter Strike misalnya yang memiliki resolusi-resolusi yang masih bisa dibilang sederhana ya. Dan untuk performanya sendiri seperti apa ketika digunakan untuk bermain game? Saya rasa digunakan untuk bermain game seperti Dota sudah bisa dibilang lumayan lancar ya. Sudah bisa berada di angka sekitar 40-60 fps asalkan tidak digunakan untuk multitasking. Dan dengan syarat menggunakan grafik yang paling rendah. Karena grafiknya sendiri menggunakan bawaan dari prosesor AMD-nya ya, yaitu AMD Radeon dengan hanya sebesar memorinya sebesar 512 MB. Nah, kemudian jika digunakan untuk bekerja itu seperti apa? Jika digunakan untuk beberapa software-software seperti misalnya Adobe Photoshop ataupun Lightroom, tentu saja bisa digunakan dengan lancar. Tapi jika digunakan untuk misalnya mengedit, itu sebenarnya bisa, tapi dengan menggunakan dari resolusi-resolusi yang sederhana aja dan juga menggunakan efek-efek yang sederhana. Jadi memang laptop ini tidak ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat ya, hanya untuk beberapa yang ringan-ringan saja. Nah, selain kekurangan, tentu saja dong ada kelebihan yang dimiliki oleh laptop ini. Yang pertama memang dari slot penyimpanannya ya. Jadi untuk penyimpanannya ini sendiri sudah menggunakan SSD NVMe sebesar 512 GB. Wow, itu cukup gede jika kita melihat ini adalah laptop pemula yang sudah dibekali dengan SSD semacam itu. Tentu saja dengan storage yang sebanyak itu maka kita bisa menyimpan banyak file yang ada di laptop ini ya. Nah, kemudian ada nilai plus lainnya yang dimiliki oleh laptop ini. Salah satunya kemudian adalah baterai yang dimiliki oleh laptop ini yang sebesar 45 kWh. Nah, dengan kapasitas baterai yang sebesar itu dan konsumsi dari prosesornya yang dengan TBH hanya sebesar 15 Watt saja, maka laptop ini bisa digunakan dengan jangka waktu yang lama hingga 6 jam. Jadi digunakan untuk produktivitas di luar sana, tidak perlu mengecasnya berulang kali ya. Nah, kemudian keunggulan yang dimiliki dari laptop HP ini adalah yaitu dari segi port konektivitasnya yang bisa dibilang cukup lengkap. Yang pertama adalah satu port USB-C dan 2 port USB-A hingga kecepatan 5 GB per second. Dan kemudian yang selanjutnya adalah port dari LAN yang diimbangi juga dengan port dari HDMI yang digunakan untuk misalnya keperluan presentasi ya. Dan kemudian yang terakhir adalah lubang dari jack 3,5 mm yang digunakan untuk multimedia. Sudah cukup lengkap untuk port konektivitasnya. Nah, kesimpulannya apakah laptop dari HP DK1524AU ini worth untuk dibeli? Saya rasa di rentang harganya yang hanya berkisar di angka 4,3 juta rupiah, kita sudah bisa mendapatkan sebuah laptop baru dengan performa yang bisa dibilang cukup bagus. Jika digunakan untuk kaum pelajar misalnya ataupun mahasiswa, keperluan bisnis atau entertainment yang sederhana, saya rasa laptop ini sudah cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apalagi laptop ini sudah dibekali dengan kapasitas dari
harddisk internal yang bisa dibilang cukup cepat dan juga cukup banyak ya, di angka sebesar 512 GB. Jadi jika dibandingkan dengan beberapa pesaingnya seperti Infinix InBook X3 yang sudah memiliki resolusi Full HD tapi masih memiliki memori internal yang hanya sebesar 256 GB, dan kemudian memang untuk dari memorinya itu sudah sebesar 8 GB, tapi dengan selisih harga sebesar di angka 1 juta rupiah, maka kemudian tentu saja laptop ini menjadi bahan pertimbangan yang cukup bagus untuk membeli laptop sebagai laptop awal kita. Nah, tentu saja titik poin utama yang menjadikan kita mempertimbangkan untuk laptop ini adalah harganya yang begitu murah, dengan kapasitas memori yang bisa dibilang banyak, kapasitas baterai yang tahan lama, dan kemudian dengan port konektivitas yang bisa dibilang cukup lengkap, maka laptop ini sudah bisa dibilang mumpuni untuk kaum para pelajar dan mahasiswa. Oke geeks, sekian dulu dari Teknoday. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace!